Baik, kembali lagi bersama saya Alfredi Semuna, mahasiswa Universitas Negeri Timur, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini kita akan membahas tentang pengaruh equilibrium kuota impor. Nah, apa itu kuota impor? Kuota impor atau impor kuota adalah kebijakan impor dengan membatasi kuantitas impor produk selama jangka waktu tertentu. Pemerintah memperlakukannya untuk melindungi industri dalam negeri yang rentan terhadap tekanan produk impor. Kuota impor adalah salah satu kebijakan hambatan perdagangan non-tarif selain subsidi dan embargo. Tujuan kuota impor untuk melindungi industri dalam negeri dengan membatasi kuantitas impor di negara mitra, mungkin menerapkan praktik perdagangan yang tidak adil. Produsen asing mungkin dengan sengaja mencoba memaksa produsen dalam negeri kalah bersaing. Mereka menjual harga di bawah harga pasar domestik. Memang produk impor yang lebih murah mungkin karena biaya produksi yang lebih rendah. Tapi produk asing mungkin juga sengaja melakukan dumping. Mereka menjual ke pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada yang dijual di pasar domestik mereka. Dumping merugikan pasar domestik. Tingginya impor meningkatkan tekanan terhadap produsen domestik dan membuat mereka kurang kompetitif. Sebagai akibatnya, produk impor mulai menggeser posisi produk domestik. Konsumen domestik mulai beralih dari produk domestik untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Produk impor kemudian menangkap penjualan yang lebih besar dan menyisakan sedikit pangsa bagi produsen domestik. Dalam jangka panjang, kondisi kemungkinan besar mematikan produsen domestik. Nah, untuk mencegahnya, pemerintah dapat menerapkan hambatan perdagangan. Salah satu opsi adalah dengan menerapkan kuota impor. Kuota membatasi kuantitas impor yang diizinkan masuk ke teritori domestik. Karena kuantitas impor lebih sedikit, tekanan kompetitif mereda. Tapi, itu munculnya permasalahan lain, seperti kekurangan pasokan atau shortage. Nah, selain melindungi industri dalam negeri, tujuan lain dari kuota impor adalah untuk menghemat cadangan devisa dan mengurangi tekanan pada neraca pembayaran. Tingginya impor menekan neraca perdagangan. Itu dapat menghasilkan defisit jika ekspor tidak tumbuh pada tingkat yang setara. Defisit berarti mata uang yang masuk lebih kecil atau hasil dari ekspor daripada yang keluar atau untuk membayar impor. Pada akhirnya menguras cadangan mata uang asing demi membayar impor. Perbedaan antara kuota impor dan kuota tarif impor. Kuota berbeda tarif impor. Di bawah kuota pemerintah membatasi kuantitas produk. Sedangkan tarif impor adalah pungutan atas harga produk impor. Kuota impor hanya mempengaruhi kuantitas dan tidak menaikkan harga produk impor. Sedangkan tarif impor menaikkan harga produk impor. Kuota menghasilkan kekurangan atau shortage di pasar domestik, sedangkan tarif tidak menghasilkan kekurangan. Nah, pemerintah memperlakukan keduanya untuk memproteksi perekonomian domestik. Bagi pemerintah, tarif menjadi sumber pemasukan bagi anggaran fiskal, tapi kuota tidak. Bagi produsen asing, tarif adalah biaya. Barang mereka menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar domestik. Sebenarnya kuota berarti volume penjualan mereka lebih rendah. Nah, bagaimana cara kerja kuota impor? Sebagaimana sebelumnya disampaikan, kuota impor pemerintah membatasi kuantitas impor.
pemerintah bisa menunjukkan beberapa importir untuk mengapalkan barang dari luar negeri. Pemerintah kemudian memberikan batas beberapa banyak yang dapat mereka impor. Nah, katakanlah sebelum kebijakan kuota berlaku, importir mengapalkan sebanyak 100 ton. Karena permintaan tinggi, mereka kemudian menaikkan kuantitas impor menjadi 200 ton. Nah, tingginya impor meningkatkan pasokan di pasar domestik. Merasa posisi semacam oleh produk impor, produsen domestik menekan pemerintah untuk memberlakukan kuota impor. Pemerintah setuju. Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan kuota dan membatasi impor hanya sebanyak 90 ton. Memang dengan kuota baru, pemerintah melindungi produsen domestik. Tapi itu juga munculnya masalah. Pasokan dalam negeri berkurang. Dalam kasus di atas, kurangnya mencapai 110 ton atau 200 ton sampai kurang 90 ton. Nah, dalam mikroekonomi, istilah lain dari kekurangan shortage adalah akses permintaan, sebuah kondisi di mana permintaan melebihi pasokan. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, turunnya pasokan mendorong harga barang di pasar domestik naik. Itu tentu saja merugikan konsumen. Nah, sebelum kuota berlaku, pasokan di pasar domestik berada pada Q1 dan setelah kebijakan kuota berlaku, pasokan berkurang menjadi Q2 karena kuantitas impor yang lebih sedikit. Sebagai hasilnya kurva penawaran bergeser. Mengasumsikan pemerintahan konstan pasokan yang lebih sedikit akan mendorong harga naik dari P ke P2. Sebagai hasil, konsumen domestik harus membayar harga yang lebih tinggi. Nah, untuk mengatasi kenaikan harga, pemerintah seharusnya mendorong produsen domestik untuk meningkatkan produksi. Produksi domestik meningkat sebanyak penurunan kuantitas. Harga pasar kuantitas impor Q1 minus Q2, harga pasar seharusnya akan kembali turun ke tingkat sebelumnya. Mengasumsikan permintaan tidak berubah. Jenis kuota impor dapat mengambil beberapa variasi. Pemerintah mungkin menerapkan kuota tetap. Dalam hal ini, pemerintah membatasi jumlah maksimumnya yang boleh diimpor. Pemerintah membatasi impor hanya sebanyak 90 ton. Nah, keuntungan kuota impor, pemerintah dapat menentukan beberapa jumlah impor yang masuk ke pasar domestik. Sebaliknya, tarif mungkin tidak efektif dalam membatasi kuota tersebut. Import, negara mengekspor mungkin mensubsidi produk impor ekspor mereka. Yang adalah membuat produk tetap kompetitif meski negara tujuan menerapkan tarif impor. Kuota impor juga tidak tergantung pada elastisitas permintaan atau perubahan nilai tukar. Depresiasi, misalnya, membuat produk impor turun. Jika produk adalah elastis dalam permintaan, penurunan harga akan meningkatkan permintaan impor yang lebih tinggi. Tetapi karena kuantitas dibatasi, maka depresiasi tidak akan memberikan efek. Nah, kerugian kuota impor. Kuota impor mengandung beberapa kelemahan. Pemerintah tidak memperoleh pendapatan. Yang kedua, konsumen domestik menanggung harga yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, kuota mungkin menguntungkan bagi beberapa importir tapi tidak bagi yang lain. Konsumen domestik menanggung harga yang lebih tinggi. Kuota mungkin menguntungkan bagi beberapa impor tapi tidak bagi harga yang lain. Sekian, terima kasih. Selamat sore.